Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara, Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau siapkan lagi hati kita, hidup kita. Ya walaupun tetap kita dalam keadaan online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari setiap kita katakan pujian ini dari dasar hati kita. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bawa kepadamu Tuhan, ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami ingin membawa yang terbaik dengan apa yang kami miliki ya Tuhan. Hati kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Penyembahan kami mau beri yang terbaik Tuhan. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Terus katakan takkan pernah Tuhan, takkan pernah ku bawa. Tuhan, ini kerinduan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kami ingin membawa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Jati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, kami sembah Tuhan. Kami ingin beri yang terbaik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari Allah Roh Kudus, Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang menjadi pusat penyembahan pujian kami Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapa. Baik di rumah-rumah Tuhan, dimanapun Tuhan, kami percaya urapan-Mu akan mengalir Tuhan dalam setiap rumah-rumah tangga, dalam setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai Kami percaya Tuhan, pada saat pagi ini, hari ini Tuhan, kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami akan diberkati oleh Tuhan. Baik lewat puji-pujian kami, baik lewat penyampaian firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada di dalam Roh-Mu ya Bapa. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Engkau lengkapi Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, saya mau ajak kita semuanya untuk lebih lagi memuji Tuhan, lebih lagi meninggikan namanya. Karena Dia Allah yang telah selamatkan kita, amin. Dia Allah yang layak terima pujian, haleluya. Mari saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Mari dengan senap hatimu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kau menemukan setiap kami. Kasih yang menemukanku, kan selamatkan kami, selamatkan dan pulihkan. Oh, kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Cuma Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi dia hari ini. Katakan kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganku, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Kau bebaskan kami, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Yeah. Budi, on bass, yeah. Woo.
haleluya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu yang begitu besar itu yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, Engkau tempat junjungan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami katakan haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya Tuhan, haleluya. Glory, glory. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Amin Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib Tuhan, ajaib perkasa. Kekuatan-Mu, nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Amin Tuhan. Katakan Bapa kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
terkasa perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku Engkau baik Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Ya kira nas kira oh itu kira haleluya 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 terima kasih Tuhan. Ajaib menara kami, tempat perlindungan kami, penyedia kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kami katakan ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh naik dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kekudusan-Mu melingkupi kami. Kehadiran-Mu nyata melawat setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kesempatan yang indah kembali kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Satu hal yang tidak terlepas dari ketika kita akan berbuat bakti beribadah kepada Tuhan adalah kita memberikan persembahan. Memberikan persembahan merupakan satu hal yang penting dalam hidup kita. Karena ada hal yang Tuhan mau nyatakan ketika kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, saya percaya kita tidak melakukan hanya sekedar
sebagai rutinitas saja ketika kita memberikan persembahan. Atau kita merasa bahwa biar Tuhan sudah pasti terima persembahan. Tetapi ternyata ada hal yang luar biasa lewat kita memberikan persembahan. Saya ambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, sangat jelas bahwa Allah sangat mengasihi orang yang akan memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita. Memang mungkin satu hal yang enteng, yang gampang ketika kita dalam keadaan kondisi keuangan yang baik-baik, kita akan bersukacita untuk memberikan persembahan. Tapi bagaimana dengan keadaan kita yang pas, mungkin cukup atau mungkin minus. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, tidak ada satu kondisi, situasi keuangan kita yang disyaratkan untuk kita akhirnya melakukan firman Tuhan ini. Tidak. Artinya dalam segala keadaan, biarlah kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kalau kita melihat di bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ada tertulis di sana hilaros, yaitu ceria atau gembira. Tapi juga punya makna sikap hati yang siap. Itu berarti siap bertindak pada saat itu juga. Nah, ini yang harus dimengerti oleh setiap kita untuk ketika kita memberikan persembahan. Harus disertai dengan hati yang bersukacita. Kenapa kita harus memiliki hati yang bersukacita? Karena kita tahu dari mana sumber apa yang kita dapatkan. Keuangan yang kita boleh terima, kita tahu berasal daripada Tuhan. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semuanya berasal daripada Bapa, diberikan, dipercayakan dalam hidup kita. Kemudian kenapa kita harus bersuka cita di dalam setiap keadaan hidup kita? Yang kedua, kita tahu apa yang kita punya di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita punya? Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi luar biasa. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan yang utuh dalam kehidupan anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu ketika kita memberikan persembahan, tetap ada hati yang tetap bersuka cita. Karena kita tahu bahwa ketika kita akan melakukan persembahan ini dengan hati yang bersuka cita, dikatakan Tuhan mengasihi kita. Dan ternyata ketika kita memberikan persembahan, kita menjadi pribadi-pribadi yang berarti. Jadi bisa dikatakan bahwa kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, dari usaha yang kita kerjakan, kita dapatkan dan bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Tetapi makna hidup ditentukan dari apa yang kita berikan. Saya percaya kita bukan cuma sekedar menjalani hidup, tetapi kita rindu supaya hidup kita bermakna. Yakni ketika kita memberikan segala sesuatunya, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, dengan hati yang bersuka cita. Puji Tuhan. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan bisa diberikan via GoPay, via Oppo, atau bisa transfer di nomor rekening gereja yang sudah tersedia. Dan siaplah juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita, sehingga firman Tuhan akan disampaikan menjadi kekuatan pegangan modal kita. Terus maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa di sorga. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Banyak hal yang sudah terjadi. Banyak hal yang sudah kami hadapi dan kami percaya. Semuanya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan yang terus menyertai keberadaan kehidupan kami. Dan umat-umat Tuhan akan memberikan persembahan.
Tuhan yang menilik, memberkati setiap usaha atau pencarian bisnis mereka di dalam nama Yesus. Karena kami tahu semuanya yang kami boleh peroleh, kami boleh terima, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan ajar kami untuk boleh mengembalikan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan terlebih saat ini kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berbicara atas kehidupan kami lewat hamba-Mu yang Kau telah persiapkan Tuhan. Pengurapan Allah di tempat yang maha tinggi boleh menjadi bagian kehidupan hamba-Mu. Begitupun setiap kami umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami percaya berkat yang khusus yang Kau persiapkan bagi umat-umat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan disampaikan menjadi bagian kehidupan kami umat-umat Tuhan yang terus benar-benar bersungguh hati mengiring dan melayani Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Elohimers, apa kabar? Pagi hari ini saya percaya saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan. Semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Di dalam rumah tanggamu sama janji Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul. Di situ Tuhan hadir. Asal kita mau fokus. Menaruhkan dia di tengah-tengah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Allah sebentar akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang saya yakin tidak asing lagi buat kita Elohimers. Yaitu rekan saya ya, Pastor Aris Zulkarnain dari City Harvest Church Singapura. Dan kami secara khusus meminta beliau untuk melayani kita. Jadi saudara buka hati saudara lebar-lebar, simak firman Tuhan dan serap firman Tuhan untuk menjadi berkat khusus. Saya percaya firman Allah yang akan disampaikan pada minggu hari ini menjadi berkat khusus untuk kita Elohimers. Saudara percaya? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan Pastor Aris Zulkarnain dari CHC City Harvest Church Singapura. Puji Tuhan. Shalom GPDI Elohim, Om Frank, Ibu Nina, dan seluruh pengerja dan teman-teman di Sidoarjo. Kangen sekali dengan kalian. Sudah 1 tahun lebih saya belum ketemu dengan kalian. Dan kami di sini, di Singapura, terus berdoa untuk Sidoarjo. Biarlah perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, memberkati dan menguatkan kita semuanya. Apalagi pada saat kita semua masih menjalani pandemi ini dan masih sedang di rumah saja. Saudara, mari kita saling menguatkan supaya kita semua bisa melewati krisis ini dengan berhasil dan kuat. Dan secepatnya bisa ketemu lagi dan fellowship bersama. Amin. Nah saudara, hari ini saya ingin membawa firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita tunduk dalam doa. Dan supaya Roh Kudus berfirman langsung di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini kepada Engkau. Walaupun kami masih online saja. Tetapi biarlah lewat firman-Mu dan urapan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, menjamah Tuhan semua yang sedang menyaksikan, menonton ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, saya berdoa supaya Engkau berfirman langsung, memberikan mereka pencerahan, pewahyuan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan hari ini sekaligus menguatkan dan juga Tuhan membekali kita dengan iman yang teguh untuk melewati tahun ini penuh dengan berhasil dan juga dengan iman. Kami percaya dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua percaya dan berdoa dan semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, untuk mengawali tahun ini, karena masih belum tahu pasti kapan kita ini semua bisa berkumpul kembali seperti dulu, saudara, saya merasa sangat penting di kehidupan kita masing-masing, kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, karena sebelum COVID, ya, kita ini cenderung tergantung dengan pertemuan di gereja, aktivitas gereja, dan acara KKR yang besar untuk menguatkan iman kita. Khususnya pada saat kita melewati krisis. Tetapi saudara, semenjak COVID, semuanya ini sudah tidak bisa lagi diakses dengan mudah. Nah, oleh sebab itu, ini adalah saatnya. Musimnya, di mana saudara kita harus membangun kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Saudara, bukan hanya tergantung dengan acara di gereja atau acara KKR besar-besaran, tetapi ini adalah saatnya, musimnya kita harus terfokus
untuk membangun kehidupan kerohanian kita masing-masing di dalam Tuhan. Siapa yang berkata amin? Saudara, seperti halnya Yohanes Pembaptis berkata di Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes Pembaptis berkata, dia, yaitu Yesus, harus makin besar dan saya harus makin kecil. Saudara, hanya pada waktu Yesus bertambah di dalam kehidupan kita, maka saudara, Filipi pasal 4 ayat 13 akan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Sekali lagi saudara, saya ingin bacakan kepada saudara, hanya pada waktu Yesus bertambah di dalam kehidupan kita, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Saudara, jikalau saudara simak ayat ini tidak bilang segala perkara dapat Yesus yang tanggung untuk kita. Melainkan saudara, ayat ini secara jelas berfirman, kitanya yang harus tanggung persoalan-persoalan kita, tetapi kita menanggungnya di dalam Dia, di dalam Yesus. Berarti saudara, pada saat kita melewati krisis, Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia menguasai persoalan kita. Bukannya kita sekedar tinggal diam saja dan berdoa sambil menunggu Tuhan simsalabim dan melenyapkan perkara kita. Nah saudara, Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia menanggung segala perkara. Saudara, Dia tidak ingin kita, saudara, menjadi orang Kristen yang malas. Di mana saudara, kita hanya sekedar berdoa dan meminta Dia untuk melenyapkan segala perkara kita. Dan saudara, kuncinya, jikalau kita ingin bersama-sama dengan Yesus menguasai segala persoalan perkara di dalam kehidupan kita, adalah kita harus bertumbuh di dalam Dia. Kita harus bertumbuh di dalam Yesus. Yesus harus makin bertambah di dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu sebabnya tema saudara untuk bulan ini di GPDI Sidoarjo adalah More of Jesus. Nah saudara, bagaimana caranya Yesus untuk makin bertambah di dalam kehidupan kita? Saudara, supaya Yesus ini makin bertambah, ya, ini memerlukan sebuah proses. Kita harus rela untuk menjalani sebuah proses. Dan saudara, cara Tuhan bekerja itu selalu lewat sebuah proses dan selalu memerlukan waktu. Dan prosesnya Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan iman kita. Kenapa saudara? Apalagi khususnya di saat pandemik ini. Karena saudara, jikalau kita capek menunggu jawaban Tuhan, apalagi di saat ketidakpastian yang berkepanjangan saat ini, kita harus belajar untuk percaya kepada prosesnya Tuhan. Karena saudara, breakthrough itu adalah bagiannya Tuhan. Dialah yang berkuasa dan berdaulat untuk menentukan kapan dan cara breakthrough kita semuanya datang. Apalagi saudara, di saat COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan COVID ini selesai, kapan pandemik ini selesai. Kita juga tidak tahu kapan saudara semuanya akan berakhir. Semuanya itu ada di tangan Tuhan. Waktu itu adalah di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa dan Tuhan berdaulat. Siapa yang berkata amin? Oleh sebab itu, kita tidak bisa menentukan kapan saudara semuanya ini akan berakhir. Tetapi pada saat kita sedang menunggu jawaban Tuhan, pada saat kita sedang menunggu breakthrough-nya Tuhan, bagian Tuhan adalah breakthrough, bagian kita adalah trust the process. Tetap menjalani prosesnya Tuhan. Karena saudara, failing and suffering is part of the bigger process that will lead us to winning in Jesus' name. Haleluya. Dan jikalau kita menjalaninya dengan gigih proses ini, pada saat kita sedang menunggu pandemik ini selesai, kita tidak akan merasa terperangkap dan tidak berkutik. Kita juga tidak akan gampang putus asa dan tersandung imannya. Nah saudara, proses pertumbuhan Tuhan itu seperti apa? Nah saudara, mari kita simak hari ini saudara. Saya ingin membagikan saudara, bagaimana saudara kita bertumbuh di dalam Tuhan di saat pandemik ini.
right? Yaitu lewat Mazmur 84. Sekali lagi, lewat Mazmur 84. Saudara, Mazmur 84 adalah mazmur atau nyanyian yang dinyanyikan bangsa Israel setiap kali mereka melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem untuk merayakan festival-festival penting bagi umat Yahudi. Saudara, perjalanan ziarah ke Yerusalem tidaklah mudah. Oleh sebab itu, mereka memerlukan untuk menyanyikan mazmur ini. Kenapa? Karena banyak rintangan. Banyak juga terjadi kecelakaan. Dan juga ancaman-ancaman perampok yang harus mereka hadapi. Dan biasanya saudara, lagu ini dinyanyikan oleh bangsa Israel untuk memberikan semangat dan dorongan supaya mereka tidak takut dan terus maju sampai tujuan. Saudara, ini adalah firman Tuhan bagi kita semuanya di GPDI Sidoarjo. Janganlah lelah, janganlah takut, tetap beriman di dalam Tuhan. Karena jikalau Yesus makin bertambah di dalam kehidupan kita, kita pasti akan sampai ke tujuan kita, dan kita pasti akan berhasil, dan kita pasti akan lebih lagi diberkati daripada sebelumnya. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Jikalau saudara percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mari kita baca Mazmur 84, kita mulai di ayat 5 sampai ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Lihat di sini saudara. Hendak menghadap Allah di Sion. Wow. Saudara, kita lihat ayat ini berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Pada saat mereka berjalan terus maju, saudara, Tuhan makin lama makin bertambah di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mereka menjadi lebih kuat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, mari kita simak, saudara. Yang pertama kita harus ketahui, kita lihat tadi saudara, mereka melewati lembah Baka. Saudara, lembah itu selalu melambangkan krisis di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Baka, ini bahasa Hebrew ya, bahasa Ibraninya, artinya adalah kepahitan atau kepedihan. Berarti lembah Baka artinya kepahitan dan kepedihan yang terjadi karena krisis. Kita bisa identify ya saudara saat ini, pada saat kita semua sedang melewati pandemik. Nah lihat saudara, Tuhan hanya ingin saudara melintasi, melewati lembah Baka. Saudara, bukan tinggal diam atau merasa terperangkap di dalam lembah Baka saudara. Saudara, Tuhan hanya ingin saudara melewati, melintasi. Jangan tinggal diam atau merasa terperangkap di dalam kepedihan atau kepahitan. Tetapi nyatanya saudara, saat ini banyak yang merasa terperangkap di dalam lembah Baka mereka. Dan yang lebih penting lagi, mereka saudara, Alkitab berkata tadi, pada saat mereka melewati lembah Baka, bukannya makin lama makin lemah, mereka berjalan makin lama makin kuat. Wow. Bukan makin loyo saudara, tetapi makin kuat. Yesus makin bertambah di antara mereka. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama yang mereka lakukan, yang kita bisa belajar. Yang pertama, tetap tertanam di rumah Tuhan. Haleluya. Bagaimana Yesus bisa bertambah di dalam kehidupan kita dan di gereja kita? Tetap tertanam di rumah Tuhan. Kita lihat tadi ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saudara, di saat pandemik ini, kita tidak ada pertemuan. Tetapi saudara, bukan berarti hubungan tidak bisa terbangun lewat persekutuan. Haleluya. Janganlah saudara menjauh dari hubungan di gereja. Janganlah saudara menjauh dari Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa persekutuan itu sangat penting sekali. Apalagi kita saat ini
tidak bisa berkumpul bertemu di dalam gedung gereja. Kenapa saudara? Karena Matius pasal 18 ayat 20 berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Berarti saudara, lebih sering saudara berkumpul untuk bersekutu dengan 2 atau 3 orang saja. Ini artinya persekutuan berskala kecil seperti komsel. Ya. Dan saudara, pada saat kita melakukan persekutuan, right? 2 atau 3 skala kecil seperti komsel. Walaupun kita tidak bisa saudara berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi kita giat tetap bersekutu. Hubungan kita masih tetap terjalin, right? Di dalam komsel antara 2 atau 3 orang, dan kita terus menekankan, fokuskan saudara pertemuan ini secara skala kecil. Saudara, Alkitab berkata dan menjamin, disitulah hadirat Tuhan ada di tempat. Dan pada saat semuanya di dalam gereja melakukan pertemuan secara skala kecil dengan giat, dan lebih lagi saudara semangat, lebih bertambah hadirat Tuhan di kehidupan kita dan juga di gereja kita masing-masing. Siapa bisa berkata amin? Saudara, Bill Johnson bilang ini saudara, the strength of the church is in the twos and threes. Not in the thousands, but in the twos and threes. Kita tidak bisa berkumpul di gedung gereja secara besar. Tetapi ini adalah saatnya kita membangun hubungan dan menguatkan iman kita secara individu, secara personal. Saudara, di saat krisis, to drift away is natural, but to stay closer is intentional. Kita harus lebih lagi sengaja untuk melakukan persekutuan dan supaya hubungan kita tidak terputus. Hubungan malah tetap terjalin. Harus disengaja dan harus dipentingkan. Yaitu saudara datang secara 2 dan 3 orang. Komsel saudara lebih hidup, lebih giat, bersekutu, berdoa bersama, dan menyembah bersama secara skala kecil, in twos and in threes. Dan lebih sering ini dilakukan, lebih banyak saudara ini dilaksanakan lewat komsel atau individu, akan lebih bertambah hadirat Tuhan di antara kita dan juga di gereja kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Mazmur 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat tadi berkata, mereka tetap tertanam di dalam rumah Tuhan dan terus-menerus memuji Tuhan. Oh saudara, jikalau kita bisa melakukannya, walaupun tidak bisa berkumpul secara skala besar, tetapi tetap melakukannya secara skala kecil, lewat komsel, lewat individu, di dalam kehidupan kita semuanya, tertanam dan terus memuji Tuhan, berdoa bersama, hubungan tetap terjalin dan terkonek, hadirat Tuhan akan bertambah di dalam kehidupan kita dan juga di kehidupan gereja kita masing-masing. Siapa yang berkata amin? Itu langkah pertama. Langkah kedua, belajar untuk berserah dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Oh saudara, nah Mazmur 84 ayat ini dilanjutkan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, ingat tadi Yohanes Pembaptis bilang apa? Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Nah, artinya saudara, jikalau kita konekkan dua ayat ini, Mazmur 84 dan Yohanes pasal 3:30 ini saudara, yaitu di saat krisis seperti sekarang ini, saudara pasti merasa khawatir dan cemas untuk menghadapi ketidakpastian masa depan kita. Dan saudara, it's natural, very understandable. Karena saudara, kenapa? Kenapa kita was-was? Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir menghadapi ketidakpastian? Karena saudara, kita ini semua tidak ingin hilang kendali. Tetapi saudara, di dalam Tuhan ada perbedaan antara lepas kendali dengan hilang kendali. Saudara, ayat tadi berkata demikian. Tuhan ingin kita lepas kendali, bukan hilang kendali. Lepas kendali, kenapa? Supaya dialah
yang akan mengambil alih untuk menahkodai kehidupanmu. Saudara, ini sangat penting, right? Bagaimana caranya, saudara, supaya Yesus makin bertambah di dalam kehidupan kita? Jikalau kita ingin Yesus bertambah, kita harus makin kecil. Ya, berarti kita harus lepas kendali, dia harus mengambil alih lebih lagi untuk membimbing, menjalani kehidupan kita masing-masing. Siapa yang berkata amin? Jikalau saudara tidak mau melepas, Tuhan tidak bisa mengambil alih. Jikalau saudara tidak mau, saudara, merelakan ruangan untuk diberikan kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa bertambah di dalam kehidupan saudara. Dan khususnya pada saat kita sedang menjalani pandemik ini, penuh dengan kekhawatiran, saudara. Kita tidak mau hilang kendali. Oleh sebab itu, saudara, kita wanti-wanti ingin memegang kendali. Dan saudara, kita tidak bisa, saudara, melepaskan kendali ini kepada Tuhan. Tetapi, saudara, Tuhan ingin kita semuanya untuk belajar. Iman kita harus, saudara, dilatih untuk melepas kendali dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saudara, caranya adalah apa? Jangan terbawa pikiran panjang-panjang yang engkau sama sekali tidak mampu kendalikan. Saudara, jikalau kita melihat ke depannya yang sangat tidak menentu, saudara, kita ingin, saudara, mengendalikan masa depan kita. Tetapi nyatanya, saudara, masa depan kita itu, saudara, di luar kendali kita. Artinya, jangan terbawa-bawa pikiran sampai begitu jauh di mana saudara tidak memiliki kuasa untuk mengendalikannya. Mendingan bawalah pikiranmu itu kepada Tuhan sekarang, hari ini, dan berserah sepenuhnya di tangan Tuhan saat ini juga. GPDI Sidoarjo, lepaskan kendali dan belajar berserah dan masuk di dalam kebaikan Tuhan. Saudara, ini bukan berarti kamu cuek dan secara secara alami, naturally you just leave it to God, tinggal diam, tidak melakukan apa-apa. No, saudara, I'm not saying that. Tetapi ayat ini sedang berkata kepada kita, ayat ini berkata, yang tetap berhasrat mengadakan ziarah, tadi kita telah baca, saudara. Berarti, saudara, mereka, saudara, walaupun menghadap banyak ancaman-ancaman, tetapi mereka tetap maju. Walaupun mereka tahu begitu banyak ketidakpastian, tetapi saudara, setiap langkah hari ini mereka serahkan kepada Tuhan dan mereka tetap maju. Artinya, saudara, jangan kebawa kepikiran sampai begitu jauh. Tetapi hari ini, jalankan langkah-langkahmu hari ini. Hari demi hari. Ambillah langkah iman untuk hari ini. Hari demi hari. Dan tetap menjalani kehidupan imanmu. Dan tetap jalan maju. Jangan sampai karena khawatir dan ingin kepastian masa depan, akhirnya saudara lunglai dan tidak mampu mengambil langkah iman untuk hari ini. Dan akhirnya kita semuanya terperangkap. Kita akhirnya tidak berkutik. Tetapi saudara, apa yang Tuhan ingin saudara lakukan hari ini? Apa yang saudara harus lakukan untuk hari ini? Lakukanlah dengan sepenuh hati saudara. Do your best. Dan jikalau saudara terus-menerus mengambil langkah iman hari demi hari, tanpa sadar, secara tidak langsung, ternyata saudara sedang dibimbing oleh Roh Kudus untuk akhirnya keluar dari lembah baka saudara. Itu sebabnya Matius 6:34 berkata demikian. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari esok. Sebab besok ada laginya khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah ditambah lagi. Wow. Yang Tuhan ingin kita tambah adalah Yesus. Bukan saudara ditambah beban atau kesusahanmu. Tetapi saudara, jikalau kehidupanmu sudah penuh dengan beban, saudara tidak akan ada tempat lagi untuk menambah apa-apa. Makanya Yesus berkata di Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, gantikan bebanmu yang saudara sedang pikul hari ini, lepaskan. Dan gantikan dengan beban Yesus. Mari, biar Dia yang masuk di dalam kehidupan saudara. Dan Dia akan makin bertambah di kehidupanmu. Tetapi jikalau saudara masih terbeban dengan pikiranmu, dengan bebanmu, saudara tidak ada ruangan untuk saudara ditambah oleh Yesus. Lepaskan bebanmu, lepaskan kendali. Biarlah Yesus mengambil nahkoda dan memimpin engkau keluar dari lembah saudara. Siapa yang berkata amin? Jangan saudara memaksa diri untuk kepikiran bagaimana menyelesaikan masalah saudara sekaligus. Ayo bersandar kepada Tuhan untuk memberikan kita anugerah untuk hari ini dan setiap harinya. Jikalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sekaligus, mari kita menyelesaikan masalah kita bersama-sama dengan Tuhan satu persatu, hari demi hari. Dan tanpa sadar, sekaligus semuanya sudah terselesaikan. Haleluya. Saudara, itu sebabnya kita harus terus bersandar kepada Tuhan dan belajar. Belajar saudara, belajar untuk melepaskan beban saudara, kendali saudara. Supaya saudara memiliki ruangan untuk menerima Yesus, beban Yesus. Right? Dan Yesus akan makin bertambah di dalam kehidupan saudara pada saat saudara belajar untuk melepaskan kendali kehidupan saudara masing-masing. Siapa yang berkata amin? Yang pertama, langkah pertama tadi apa saudara? Kita tetap tertanam di dalam rumah Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar untuk berserah dan bersandar kepada kebaikan Tuhan. Lepas kendali, supaya Tuhanlah yang akan mengisi kehidupan kita dan kita akan ditambah dengan Yesus. Tapi saudara, setelah saudara kita lepas kendali dan kita mau saudara Yesus untuk ditambah di dalam kehidupan kita, langkah ketiga kita harus lakukan, yaitu apa? Siap-siap untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kita lihat ayat tadi, Mazmur 84. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wow. Lihat saudara, ayat ini. Kuncinya adalah mereka membuatnya. Membuat. Walaupun mereka berada di lembah, tetapi saudara, mereka mengambil keputusan untuk membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Wow. Saudara, dari kepedihan dan kesedihan dibuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dari saudara meneteskan mata air menjadi tempat mata air. Haleluya. Saudara, pandemik ini telah membawa begitu banyak kepedihan dan kesedihan di kehidupan kita semuanya. Tetapi di sini kita bisa belajar. Air mata saudara akan dibuat menjadi tempat yang bermata air. Air mata saudara akan dibuat untuk menjadi air kehidupan bagi saudara. Caranya, bawalah kepedihan saudara dan masuk di dalam hadiratnya. Dan belajar untuk memproses perasaan saudara di dalam Tuhan. Saudara, jangan simpan di hati dan diam saja. Saudara, Tuhan ingin kita belajar untuk masuk di dalam hadiratnya. Untuk meluapkan segala air matamu, kepedihanmu, kesedihanmu di hadiratnya. Karena ini yang Mazmur selalu ajarkan kepada kita. Yaitu saudara, belajar untuk luapkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan mampu mengidentify dengan perasaan saudara. Dan saudara, Tuhan ingin membuatnya menjadi tempat mata air bagi kehidupan saudara. Membawa kesegaran, membawa pemulihan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Siapa yang berkata amin? Dia ingin saudara merasakan hadiratnya yang saudara menemani saudara melewati lembah. Saudara, caranya dia ingin saudara ini diisi atau dia ingin mencurahkan kepada kita Roh Kudus, air kehidupan. Saudara, jikalau saudara hari ini merasa
empty, ya. Siap-siap untuk diisi lagi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan hadirat Roh Kudus. Siapa yang berkata amin? Yohanes pasal 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, pada saat kita melewati lembah ini, pandemik ini, kita tidak bisa melihat Yesus. Kita selalu menanyakan, Yesus kamu di mana? Tapi nyatanya saudara, Yesus telah pergi supaya saudara, dia bisa memberikan kepada kita masing-masing secara individu Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Yesus bisa senantiasa berada bersama-sama kita di masa-masa dukanya kita. Di dalam kesusahan. Saudara, kita bisa lihat tadi saudara, julukan utama atau tugas utama ya yang diberikan Yesus kepada Roh Kudus untuk kita, untuk murid-muridnya adalah apa? Roh Kudus di sini dijuluki sebagai penghibur. Berarti saudara, di masa kesusahan, tugas utama Roh Kudus adalah menghibur kita. Dengan memberikan kekuatan kepada kita. Supaya kita bisa bertahan melewati lembah. Saudara, lihat, julukan Roh Kudus bagi kita adalah Sang Penghibur. Saudara, berarti Yesus tahu kita pasti akan mengalami kesusahan. Tetapi di dalam kesusahan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu jatuh. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita semuanya. Untuk menemani kita, menguatkan kita. Supaya saudara kita pasti akan akhirnya berhasil melewati lembah kita. Bukan menghindari lembah kita masing-masing. Siapa yang berkata amin? Kalau saudara, tugas utama Roh Kudus adalah supaya kita bisa terhindar dari masalah. Julukan yang Yesus berikan kepadanya adalah penghindar. Bukannya penghibur. Ayo GPDI Sidoarjo, jangan lupakan Roh Kudus. Pada saat kita tidak bisa melihat Yesus, Roh Kudus diberikan kepada saudara justru untuk mendampingi saudara di saat susah seperti sekarang ini. Mari kita tingkatkan penyembahanmu kepada Tuhan. Berdoa sambil berbahasa roh. Saudara jangan lupakan, Jangan lupa untuk berdoa sambil berbahasa roh. Karena di Yudas 20 Alkitab berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pada saat saudara berdoa dalam bahasa roh, apa yang Alkitab ini, yang ayat ini katakan adalah saudara sedang membangun iman kita dengan lebih lagi, ya, dengan lebih kuat lagi. Berarti apa? Tuhan sedang mulai bertambah di dalam kehidupan kita. Yesus makin bertambah di dalam iman kita. Pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, pada saat kita masuk lagi lebih kenal dengan Roh Kudus, lebih peka, kita masuk lebih dalam lagi di hadiratnya, di penyembahan kita semuanya, di mana kita mulai lagi belajar dan baca firman Tuhan lebih dalam lagi untuk mengenal Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Yesus akan makin bertambah. Pada saat kita berbahasa roh, Roh Kudus makin bertambah. Dan pada saat Roh Kudus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Oh saudara, ayat ini akan terjadi lagi. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, kita selalu bilang, dengan ini saya akan selesai, GPDI Sidoarjo. Kita selalu bilang, don't just go through a crisis. Learn to grow through a crisis. Dan saudara, hanya pada waktu kita bertumbuh melewati krisis, bertumbuh, dan Yesus makin bertambah di kehidupan kita. Roh Kudus makin bertambah di dalam kehidupan kita. Kita lebih peka, kita lebih dalam lagi penyembahannya. Kita lebih lagi baca firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, kita akan bertumbuh. Kita akan bertambah. Yesus akan makin bertambah. Dan pada saat kita terus-menerus bertumbuh dan bertambah, pada saat melewati krisis, kita akan melewati krisis ini dengan positif. Ingat saudara, waktu itu di tangan Tuhan. Kapan breakthrough ini terjadi di tangan Tuhan? Tetapi cara kita memakai waktu sambil menunggu jalan keluarnya Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita. Dan jikalau kita sibuk
terus bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Di saat kesusahan, kita akan sadar, tanpa sadar. Ternyata, sudah selesai semuanya. Pandemik ini sudah berakhir. Dan kita, saudara, sudah bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Dan nyatanya adalah demikian. The way to get out of crisis is actually not just to endure it, but it is to outgrow it. Haleluya. Nyatanya, cara kita keluar dari lembah adalah bukan dengan cara bertahan gigit jari. Nyatanya adalah cara yang paling jitu, yang paling efektif adalah apa? Bertumbuh di dalam krisis. Dan pada saat kita terus bertumbuh di dalam krisis, kita akan masuk ke dalam satu titik di mana kita melebihi krisis ini. Kita lebih lagi dewasa iman kita dari krisis ini. Dan nyatanya saudara, kita pasti sudah keluar dari lembah baka kita masing-masing. Siapa yang berkata amin? Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. GPD Sidoarjo, terima kasih atas kesempatan hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ingatkan kepada saudara, bagaimana Yesus bisa bertambah dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap tertanam di dalam rumah Tuhan dan terus memuji Dia. Siapa yang berkata amin? Yang kedua, saudara, yang kita harus lakukan adalah apa? Kita harus belajar berserah, bersandar kepada kebaikan Tuhan. Lepas kendali supaya Yesus bisa masuk dan bertambah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Karena pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, menyembah, lebih lagi masuk di dalam firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan bertambah. Dan saudara, kita akan outgrow this crisis dan kita semua akan keluar dari krisis ini penuh dengan percaya diri, penuh dengan iman, dan lebih dewasa di dalam Kristus. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan saudara semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Buka hatimu, saudara sekalian. Kita nyanyikan lagu Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Lemers nyanyikan dari awal lagu ini. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara menyembah
tempat saudara masing-masing, sembah Dia. Haleluya. Walaupun kita sekarang berada seperti firman Tuhan katakan di lembah Baka. Lembah Baka artinya lembah yang penuh dengan kesusahan, kepahitan. Baik Tuhan mau kita tidak mau terperangkap, kata firman Tuhan tadi. Jangan terperangkap di situ. Jangan diam saja. Mari kita berjalan. Alkitab tadi sudah katakan, makin lama makin kuat, bukan makin lama makin loyo, saudara. Haleluya. Saya tahu ini situasi tidak mudah, ya. Sudah 1 tahun lebih kita tidak dapat berkumpul untuk saling menguatkan secara fisikal. Saudara berada di tempat saudara masing-masing, mengikuti firman Tuhan secara daring, saudara. Dan seringkali dalam pengalaman lembah kepahitan dan kegelapan ini kita jadi pasif dan kita terperangkap di dalamnya. Firman Tuhan mau jangan terperangkap di lembah ini. Kita harus berjalan, Alkitab katakan seperti perjalanan orang Israel di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan, makin hari makin kuat. Ini nyanyian siarah, Mazmur pasal 84 ini. Ya, nyanyian siarah yaitu waktu orang Israel akan menyembah Tuhan di Yerusalem, perjalanannya itu menanjak, penuh dengan tantangan. Tapi mereka berjalan bukan makin hari makin lemah, tapi makin hari makin kuat. Haleluya. Makin hari makin kuat. Kita belajar bersandar bukan kepada kekuatan kita. Di saat krisis ini, kita semua merasa khawatir karena semuanya gak pasti. Tapi kita gak mau hilang kendali, saudara. Tuhan mau, saudara, kita lepas kendali. Supaya Tuhan ambil kendali. Tuhan mau kita angkat tangan kepada Dia supaya Dia turun tangan dan kekuatannya boleh mengalir di dalam dan melalui hidup kita. Ambil keputusan. Nah, tadi dikatakan bahwa di lembah Baka itu akan ada mata air. Dikatakan bahwa ya mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, ambil keputusan pada siang pagi hari ini untuk membuat lembah Baka itu bukan lembah kepedihan, bukan lembah kepahitan di mana kita terpuruk di dalamnya, tapi kita membuatnya menjadi mata air dengan pertolongan Tuhan. Tuhan mau mengganti air mata kita dengan air kesegaran dan pemulihan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nyanyikan lagi itu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan tetap ada saat hati kita menyembah. Jangan pernah menyerah. Mari kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, bagi yang setia. Dan lagi katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan sekali lagi katakan jangan pernah menyerah dengan iman. Jangan pernah menyerah. Amin Tuhan, kami mau terus berjalan. Bukan makin hari makin lemah, tapi makin hari makin kuat. Karena ada mujizat asal kami terus mengiring Engkau, hati menyembah, tidak berputus asa, tidak menyerah Tuhan. Karena kami tidak sendiri, kami ada, Engkau tidak pernah meninggal kami. Dan katakan dengan iman, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mujizat Tuhan, lagi katakan mujizat. Mujizat Tuhan, dengan iman katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berjanji tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami.
Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Kami tidak tinggal piatu, kami disertai, kami tidak ditinggalkan Tuhan Yesus. Asal kami tidak berputus asa, asal kami tidak mau menyerah Tuhan. Walaupun melewati lembah baka, lembah kepedihan, Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak mengerti apa yang sudah Tuhan terjadi dalam setiap rumah tangga umat-Mu karena keadaan yang berkepanjangan ini yang tidak kondusif Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya Tuhan, walaupun kami berada di lembah baka, kami mau berjalan dari iman kepada iman, dari kekuatan satu kepada kekuatan yang lain, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, yang mengalir oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami Tuhan. Tuhan, Engkau merubah Tuhan Yesus air mata kami menjadi mata air kesegaran di dalam Engkau Tuhan Yesus. Jamah dan lawatlah setiap Elohimers di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak dapat berkumpul Tuhan secara on-site Tuhan Yesus. Mereka ada di rumah mereka karena keterbatasan ini. Tapi janji-Mu di mana 2-3 orang berkumpul memuji, membesarkan nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan Engkau melawat, menjamah mereka Tuhan. Merubah lembah baka itu, lembah yang penuh dengan air mata, menjadi lembah yang bermata air. Ada satu kesegaran, ada satu lawatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Aris, dari tempat yang jauh di Singapura, di City Harvest Church, dalam tugas-tugasnya sebagai hamba-Mu Tuhan, untuk membawa dan memimpin jemaat Tuhan, juga melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan, tolong berikan juga mereka kekuatan, hikmat, akal budi. Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, berkati juga Pastor Konghi, suami istri, dan semua staff City Harvest Church Tuhan. Dan kami sudah diberkati lewat pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati worship leaders kami, para singers, usher, Tuhan Yesus juga, para pemain musik Tuhan, pemegang kamera, tim digital kami Tuhan, yang memegang chorus board Tuhan Yesus, semua yang bekerja di belakang layar yang tidak kelihatan Tuhan. Berkati mereka semua, apa yang mereka lakukan Tuhan dengan sepenuh hati, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Saudara angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa sumber segala berkat itu. Berkat daripada putranya Yesus Kristus, kasih sayangnya yang besar, yang tidak berkesudahan. Dan penjagaan serta penyertaan Allah kuasa Roh Kudus ada menyertai kita walaupun di lembah baka pandemi ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus selalu ada menyertai kami hari lepas hari, bahkan terus sampai Yesus datang Maranatha. Yesus, Engkau datang pada kali yang kedua di awan-awan permai untuk menjemput kami umat-Mu. Kami terima berkat itu dengan iman, sebab kami sudah mengalaskan doa-doa kami hanya pada satu nama saja, yaitu nama di atas segala nama, yaitu sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Elohimers. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kau menemukan setiap kami.